Sebuah bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terjebak di perlintasan kereta Grogol, Grogol Pertamburan, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut terjadi saat bus melintasi perlintasan di jalan yang rusak serta licin pasca hujan. Para penumpang sempat panik saat mendengar tanda peringatan kereta akan melintas hingga segera turun menyelamatkan diri. Setelah dibantu oleh warga sekitar, akhirnya kendaraan tersebut bisa kembali melanjutkan perjalanannya sebelum kereta melintas. Saat ini jalan perlintasan yang rusak telah ditambal dengan tanah. Namun warga khawatir di saat hujan turun, tanah tersebut tergerus air hingga kembali rusak dan membahayakan pengendara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi curanmor yang dilakukan 4 pelaku terekam CCTV di sebuah masjid kawasan Pondok Cina Beji, Depok. Berbekal kunci letter T, pelaku membobol motor sasarannya hanya dalam hitungan detik. Aksi ini dilakukan saat korban tengah menunaikan ibadah sholat Jumat. Tak butuh waktu lama, polisi menggelandang para pelaku beserta barang bukti motor curian. Berdasarkan catatan polisi selama 3 bulan terakhir, ada 11 laporan polisi yang sudah terungkap. Selain itu 10 orang pelaku, 9 motor curian, serta surat-surat kendaraan dan berbagai jenis kunci letter T turut diamankan. Saat ini polisi masih mengejar sejumlah pelaku termasuk yang berperan sebagai penadah. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam pengendara mobil yang terlibat cekcok dengan petugas SPBU di res area Cibubur, Jalan Tol Jagorawi Cipayung, Jakarta Timur. Pengendara mobil ini marah diduga karena tidak diizinkan untuk mengisi BBM jenis Pertalite. Namun ternyata ia tidak bisa menunjukkan barcode My Pertamina. Emosi pengemudi keluarkan senjata api dan mengancam petugas SPBU. Pasca kejadian itu, petugas langsung meminta keterangan saksi dan rekaman CCTV. Kini pelaku telah diamankan polisi dan terkuak senjata yang digunakan dalam aksi penodongan ternyata sebuah korek api berbentuk pistol. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews. Pemirsa, 2 anak laki-laki di Jakarta Timur menjadi korban pencabulan. Polisi masih memburu pelaku pencabulan yang melarikan diri. Warga berkerumun untuk melihat langsung rencana penangkapan pelaku pencabulan di rumahnya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun pelaku yang tinggal bersama ayah tirinya tidak berada di rumah. Polisi yang sudah di lokasi menemui korban pencabulan yang tinggal tidak jauh dari rumah pelaku. 2 anak laki-laki korban pencabulan ini akhirnya dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Korban mengaku pencabulan sudah berlangsung 20 kali. Pelaku yang tidak dikenal oleh warga sekitar ini memberi uang Rp100.000 kepada korban agar tidak menceritakan pencabulan itu. Jarang, Pak. Saya tanya sama orang tuanya, jarang kesini katanya, karena dia tinggalnya di sana. Tinggalnya di Jumrawang gitu. Saya sendiri makanya sendiri gak kenal saya pelakunya. Katanya namanya ini, anaknya sini. Udah. Saya tidak tahu namanya siapa, anaknya siapa, namanya. Kasus kekerasan seksual ini tengah ditangani pihak kepolisian. Kini polisi tengah memburu pelaku yang melarikan diri. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Indramayu, Jawa Barat menjadi korban perampokan dengan modus gembos ban mobil. Sementara di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, seorang pria ditangkap petugas keamanan karena memamerkan alat kelamin kepada buruh pabrik. Pria ini lemas setelah uang Rp200 juta yang baru saja diambilnya dari bank hilang dirampok. Sementara istrinya tidak berhenti menangis karena tidak menyangka uang untuk modal usaha lenyap begitu saja. Hanya setelah ban mobil mereka kempes saat berhenti di Jalan Cibogor, Kecamatan Widasari, Indramayu.
Pelaku diduga sudah mengikuti korban sejak keluar dari bank. Modusnya, pelaku memberitahu korban jika ban mobil kempes. Saat korban sibuk memperhatikan ban mobil, pelaku langsung mengambil uang yang ada di dalam mobil. Kami masih dalami, jadi kami saat ini belum bisa menyampaikan pernyataan banyak karena saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan saat ini korban dan para saksi lainnya masih kita ambil keterangan. Kalau menurut informasi dan berbagai di lapangan bahwa korban ini adalah agen briling. Polisi kini masih mendalami kasus perampokan dengan modus gembos ban ini. Polisi juga memburu pelaku perampokan yang melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dari Indramayu, Jawa Barat, Towi Skandar, iNews melaporkan. Seorang pria berinisial FA tak berkutik saat diamankan petugas keamanan kawasan industri di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Pria ini sebelumnya membuntuti 3 buruh pabrik perempuan yang sedang pulang kerja mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba pelaku memepet korban dan menurunkan resleting celana sendiri. Akibat perbuatannya korban menjerit dan langsung melapor ke Satpam. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya karena tak kuat menahan hasrat. Pelaku membutuhkan korban, kemudian korban dipepet, kemudian dari pelaku menunjukkan alat vitalnya. Hari ini sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh Satreskrim Pasuruan dan hari ini korbannya 3 orang pendatang yang kosnya di wilayah Bangil. Saat ini pelaku sudah diamankan polisi di Mapolres setempat beserta sepeda motornya sebagai barang bukti. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil milik Oshima Yukari, pramugari korban kebakaran, dievakuasi petugas dari lantai 7 Glodok Plaza. Mobil yang menjadi saksi bisu kebakaran dahsyat itu kemudian diserahkan kepada keluarga. Keluarga Oshima Yukari, pramugari korban kebakaran Glodok Plaza, tak kuasa menahan tangis saat petugas menyerahkan minibus milik korban. Mobil ini dievakuasi petugas dari lantai 7 Glodok Plaza. Di dalamnya, barang-barang milik Oshima masih utuh, termasuk tiket parkir saat korban masuk gedung pada Rabu petang. Kayak, ya Oshima masih ada aja buat mobil ini. Terakhir melihat beliau bawa mobil ini kapan? Lebaran. Karena dia ikut naik juga. Ada momen apa mungkin? Dia naruh apapun bawa barang di sini, Mbak. Jadi dari KTP, dompet, dan sebagainya biasanya di sini. Karena dia kalau pergi nggak suka pakai kayak dompet, itu nggak pernah. Jadi hanya bawa HP. Sementara itu petugas gabungan kembali menemukan bagian tubuh jenazah korban kebakaran dari gedung Glodok Plaza. Jenazah kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Total sudah ada 12 kantong jenazah yang telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu 14 orang dinyatakan hilang dalam kebakaran itu. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi menangkap 4 pelaku perampasan kartu tol elektronik di gerbang tol Bandar Selamat Kota Medan, Sumatera Utara. Modusnya, para pelaku berpura-pura mengatur lalu lintas. Dalam video viral, seorang pria mencegat pengendara mobil yang melintas lalu merampas kartu e-tol pengemudi di gerbang tol Bandar Selamat, Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, para pelaku berpura-pura mengatur lalu lintas. Saat korban akan memberikan uang, pelaku dengan cepat mengambil ponsel dan e-tol lalu kabur. Berbekal rekaman viral, polisi langsung meringkus 4 pelaku di rumah masing-masing. Saat reka adegan, salah satu pelaku yang garang saat beraksi malah menangis di pundak sang ibunda. Pelaku ini masing-masing mempunyai peran. Yang satu memberikan kode bahwa di dalam mobil itu ada botol. Botol artinya ada handphone. Kemudian yang 2 bertugas mengelabui dari korban dan yang 1 bertugas melakukan pengambilan handphone. Kini polisi masih mendalami kasus perampasan, sementara para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara.
Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.